Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa nikal jari wa jima'ni fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman da'imaini bidawam billah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa da'iha wal afiyati abdani wa shifaa'i al absari wa da'awai wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak semua yang ada di tempat mulia ini, malam ini kita akan membahas daripada dalam kitab Al-Hikam dari ulama besar yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang Basirah. Nah, apa itu Basirah? Basirah adalah mata hati. Jadi di sini beliau mengajarkan, memberitahu kepada kita pentingnya mata hati. Jadi kata beliau, orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar dunia, ya, padahal dunia itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya setiap harinya, dari makannya, minumnya, belanjanya, hari-hariannya itu semua udah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dan makhluk-makhluk lainnya ini. Tetapi dia masih kekeh mencari dengan sepenuh hati dan dia meninggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berkata orang tersebut buta mata hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi Allah taala bilang, aku butakan mereka, hati-hati mereka, ya, pendengaran mereka, ya, dan basiroh mereka, mata hati mereka. Dan mereka itu orang-orang yang hanya mengejar dunia dan melupakan kewajibannya kepada Allah, dan melupakan ibadahnya sehari-hari kepada Allah. Maka orang tersebut Allah hukum, Allah azab yang sangat keras. Waliyanaudzubillah min dzalik. Maka daripada itu bapak-bapak saya anak tempat mulia ini semua nasihat ini adalah untuk kita semua, ya kan? Nasihat ini bukan untuk satu orang dua orang saja, untuk kita semua. Kenapa hal ini penting? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita selalu ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu setiap saat, setiap waktu, ya. Meskipun kita lagi dagang nih, ingat buka dagangan baca bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Buka apalagi toko bengkel kita baca bismillah dulu, ya kan? Baca sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Terus mau tidur kita baca doa juga, ya kan? Jadi tidak lupa, tidak lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau kita sampai lupa, lalai, ya, digoda sama dunia, waliyanaudzubillah min dzalik, berarti hati atau mata hati kita ini menjadi buta. Dan inilah kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengejar dunia hingga dia lupa kepada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang bodoh ini, ya, kita disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk kita didik, kita beri nasihat, ya, kita ingatkan, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, ya, agar mereka tidak tersesat, ya, dan agar mereka tidak terlena dengan segala tipuan dunia. Jangan kita ngomong, yang mampu mengingatkan itu kan para ulama aja, aku nggak mampu. Jangan. Tapi kita sebagai orang-orang yang mempunyai keluarga, kita nasihatin keluarga kita, untuk diri kita juga, ya kan, untuk orang lain semampu kita, ya, karena Rasul bersabda, ya, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu
dariku, meskipun satu ayat. Itu kalau kita mengucapkan itu mah kemampuan ulama saja, ulama aja yang menasihatin orang tersebut, itu bisikan setan yang selalu menggoda kita agar kita tidak mau menasihatin sesama kita. Ya, pendidikan dan pengarahannya merupakan rangkaian amal yang selalu didasari dengan ilmu. Mereka nggak akan menjadi tokoh-tokoh agama kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu dengan taat kepada Allah dan menunjukkan umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus jika kita tidak merasa pantas untuk menyampaikan hal itu, maka tidak apa-apa. Yang tercela adalah orang yang menyeru pada jalan yang tidak benar, tidak baik. Itulah yang tercela. Terus kenapa sekarang kita manusia ini banyak bingung ya? Karena digoda oleh hawa nafsu dunia, hawa nafsu setan yang ada pada dirinya, dan digoda oleh keinginan-keinginan, khayalan-khayalan untuk menikmati, meraih dunia sebanyak-banyaknya. Ya, itu semua godaan setan dan iblis, laknatullah. Waliya naudzubillah min daripada godaan mereka. Nah, itu. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah semua yang melata di muka bumi ini telah aku jamin rezekinya, telah aku cukupi rezekinya. Ya, Allah yang memberi rezekinya. Jadi Allah Ta'ala tidak meminta kepada kita rezeki, tapi kata Allah, akulah yang memberi kalian rezeki. Ya, jangan mengajariku, dalam hadis qudsi, jangan mengajariku tentang bagaimana aku memberimu, tapi patuhilah, taatlah kepadaku, karena aku mengetahui segala urusanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita penting perhatikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dari Al-Fakir, mudah-mudahan daripada kitab Al-Hikam ini yang kita baca, kita pelajari ini, Allah berikan manfaat barokah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, Allah Ta'ala jaga kita dari bala musibah dan penyakit berbahaya apapun. Dan mudah-mudahan kita Allah berikan cahaya yang terang ke dalam diri kita, sehingga diri kita dapat berubah menjadi baik, menjadi benar, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengikuti ajaran baginda besar Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.